Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah pembiayaan sektor kesehatan. Sebelumnya mungkin di sini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Oke, nama saya Andi Nailah Amirullah, SKM MKes. Jadi latar belakang pendidikan saya itu adalah dari kesehatan masyarakat. Nah, saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yapika Makassar. Nah, di sini saya diberikan tanggung jawab untuk mengampuh mata kuliah pembiayaan sektor kesehatan. Ya, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah. Apa sih itu mata kuliah pembiayaan sektor kesehatan? Oke, next. Jadi, untuk mata kuliah pembiayaan sektor kesehatan, next, deskripsi mata kuliahnya sendiri adalah bisa dilihat bahwa untuk mata kuliah ini, pembiayaan sektor kesehatan ini itu mencakup 3 topik utama, ya. Jadi yang pertama adalah pemahaman dasar tentang pembiayaan kesehatan dan juga asuransi. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, yang kita gunakan di negara kita di Indonesia itu salah satunya yang paling banyak digunakan adalah BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Saya rasa itu paling banyak juga digunakan oleh masyarakat kita di Indonesia, ya. Kemudian kita bisa memahami sistem pembiayaan pelayanan asuransi pada sarana kesehatan, baik itu yang disediakan oleh rumah sakit ataupun puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya. Karena seperti kita ketahui, ya, jadi ada beberapa pusat pelayanan kesehatan itu mereka bekerja sama dengan asuransi atau pembiayaan kesehatan. Jadi di sana bisa kita gunakan beberapa rumah sakit tertentu yang sudah melakukan kerjasama dengan misalnya pembiayaan kesehatannya seperti BPJS seperti itu, ya. Kemudian pendekatan materi ini itu kita lakukan nantinya dalam bentuk ceramah maupun diskusi dalam kelas, ya. Ceramah di sini nanti saya akan menyampaikan materinya terkait dengan mata kuliah kita, mata kuliah pembiayaan kesehatan. Kemudian kita lihat ada penilaian interaksi mahasiswa di dalam kelas seperti apa, ada diskusi kelas juga. Nanti kita akan lakukan selama perkuliahan berlangsung. Oke, jadi sebelumnya saya jelaskan juga bahwa untuk mata kuliah ini itu terdiri dari 2 SKS. Ya, jadi kita sekitar maksimal 14 kali pertemuan lah. Ya, oke, next. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat dengan CPMK, jadi ini merupakan bagian. Saya menjelaskan dulu secara singkat mengenai RPS atau rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah pembiayaan sektor kesehatan. Jadi untuk mata kuliah ini itu terdiri dari 4 CPMK. Ada CPMK 1 di mana kita di sini bisa diharapkan. Jadi maksudnya CPMK di sini adalah apa yang diharapkan dari mahasiswa ketika mereka mempelajari mata kuliah ini. Jadi CPMK yang pertama itu diharapkan itu mahasiswa mampu menguraikan pengertian pembiayaan kesehatan dan juga asuransi. Ya. Kemudian untuk CPMK 2-nya sendiri adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dari pembiayaan kesehatan. Jadi ada beberapa prinsip yang nantinya akan kita pelajari mengenai pembiayaan kesehatan. Kemudian untuk CPMK 3-nya adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan BPJS Kesehatan. Jadi nanti kita akan fokus karena di sini di negara kita di Indonesia itu kan kita kebanyakan masyarakatnya itu menggunakan asuransi BPJS Kesehatan. Jadi kita akan fokus membahas apa sih yang dimaksud dengan BPJS Kesehatan. Kemudian untuk CPMK 4-nya sendiri di sini diharapkan mahasiswa itu mampu menganalisis
yang dimaksud dengan konsep kendali mutu dan kendali biaya. Jadi dalam pertemuan kita ini, sampai ke 14 kali pertemuan, nanti kita akan bahas juga mengenai apa sih yang dimaksud dengan kendali mutu dan juga kendali biaya. Ya, jadi keempat CPMK ini diharapkan agar mahasiswa bisa mencapai semuanya. Ya, makanya kita berikan penjelasan seputar materi ini, pembiayaan kesehatan, supaya nantinya mahasiswa bisa lebih paham, lebih mengerti lagi apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan sektor kesehatan. Ya, dan next kita juga akan bahas mengenai di sini metode pembelajaran. Ya, saya akan jelaskan bagaimana sih untuk mata kuliah yang saya bawakan, bagaimana metode pembelajarannya. Nah, di sini saya menggunakan metode pembelajaran yang biasa disingkat dengan DIS. Jadi, ada yang dimaksud dengan D itu adalah singkatan dari delivery, kemudian I itu adalah singkatan dari interaction, dan A adalah assessment. Jadi kita dalam menggunakan metode pembelajaran atau kita menyampaikan materi kepada mahasiswa itu kita ada memang metodenya khusus, yaitu seperti tadi yang saya jelaskan biasa disingkat dengan DIS, Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, untuk delivery di sini itu terdiri dari ceramah. Delivery artinya kan menyampaikan lah, ya, mengirimkan atau menyampaikan. Maksudnya adalah menyampaikan materinya. Nah, bentuknya di sini itu seperti ceramah. Saya menjelaskan materi, saya menyampaikan semua materi yang terkait dengan mata kuliah kita pembiayaan ke sektor kesehatan. Nah, selama saya menyampaikan materi, nanti akan ada yang namanya tanya jawab, ya, atau diskusi. Saya kasih kesempatan mahasiswa untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada penugasan, dan juga biasanya akan saya berikan tugas, misalnya studi kasus. Saya kasih contoh kasusnya seperti apa, khususnya misalnya dalam pelayanan kesehatan. Kemudian saya akan meminta mahasiswa untuk melakukan diskusi mengenai studi kasus yang saya berikan. Ya. Kemudian untuk interaction. Interaction di sini itu adalah interaksi. Jadi bagaimana interaksi mahasiswa di dalam kelas. Itu ada penilaian khusus atau poin penilaian pentingnya. Ya, kita lihat bagaimana interaksinya mahasiswa ketika misalnya saya meminta mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya atau memberikan jawabannya. Apakah ada mahasiswa yang bisa aktif? Jadi seperti itu kita lihat bagaimana keaktifan mahasiswa di dalam kelas, baik itu dalam memberikan jawaban ataupun menyampaikan pendapatnya di ruangan kelas atau pada saat perkuliahan berlangsung. Ya, di sini yang kedua ada yang namanya interaksi luar kelas. Maksudnya di sini interaksi luar kelas adalah kita kan punya kan ada sosial media. Kita punya grup WhatsApp khusus untuk kelas kita, ya. Jadi itu maksudnya interaksi luar kelas, kita menyediakan grup WhatsApp. Di situ juga kita melakukan interaksi, kita bahas mengenai apa saja, misalnya bagaimana jadwal untuk perkuliahan kita. Kemudian di situ kita bisa bagi link absensinya kita, ataupun mungkin ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan di luar jam kelas atau di luar jam perkuliahan, itu kita lakukan interaksinya melalui sosial media, grup WhatsApp yang sudah kita buat khusus kuliah kita ini. Ya, jadi itu maksudnya interaksi dalam kelas dan juga interaksi luar kelas. Nah, kalau untuk assessment atau penilaian, jadi di sini penilaiannya saya akan berikan tugas mandiri. Tugasnya di sini adalah seperti kuis, kemudian ada tugas individu, tugas kelompok. Di sini untuk kuisnya itu saya berikan poin 30%.
ya. Kenapa poinnya di sini tinggi? Karena di kuis ini kan kita bisa melihat bagaimana evaluasinya mahasiswa, hasil dari saya menjalankan materi yang sudah saya berikan. Mahasiswa itu paham atau ternyata tidak sama sekali yang sudah saya sampaikan, di situ sudah menjadi penilaian. Dan dari kuis ini juga saya bisa melihat mahasiswa yang hadir pada saat perkuliahan saya berikan. Jadi dari situ saya melihat, oh ternyata ini mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada saat perkuliahan. Ini mahasiswa yang tidak hadir pada saat perkuliahan. Makanya di sini poin penilaiannya juga tinggi untuk kuis, karena ya seperti itu, ada penilaian khusus, baik itu dari kehadiran maupun evaluasi dari setiap siswa ketika mereka menerima materi yang saya berikan. Apakah mereka sudah paham atau tidak? Tugas mandiri ini tuh masuk juga tugas individu dan juga tugas kelompok. Nah, untuk ujian tengah semesternya juga itu poin penilaiannya ada 30%. Ya. Sedangkan untuk ujian akhir semesternya di sini paling tinggi poinnya itu adalah 40%, ya. Nah, di sini juga ada penilaian sikap. Jadi ini penting ya penilaian sikap, meskipun mungkin tidak dituliskan nilainya berapa, tapi penilaian sikap ini itu sangat penting, sangat mendukung juga untuk nilai dari mahasiswa. Jadi ketika saya mengajar, ketika saya menjelaskan itu, saya tidak asal menjelaskan saja materi, tapi saya juga memperhatikan setiap mahasiswa. Saya lihat bagaimana sikap mahasiswa pada saat misalnya saya menjelaskan, membawakan materi, itu semuanya saya perhatikan ya. Jadi jangan sampai mahasiswa mengira saya tidak memperhatikan mahasiswanya. Jadi ingat, saya melihat bagaimana sikap mahasiswa, apakah misalnya attitude-nya selama perkuliahan bagaimana, itu semuanya menjadi poin penilaian. Kemudian absensi tadi sebenarnya juga sering saya tekankan, absensi itu juga pendukung atau menjadi hal yang bisa menambah poin penilaian setiap mahasiswa, ya. Jadi ini metode pembelajaran saya, menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Oke, next. Selanjutnya, yang saya jelaskan di sini sistem pembelajarannya. Jadi ada dua sistem pembelajaran yang saya gunakan. Ada sinkronus atau daring, ya. Istilah lainnya daring itu adalah sinkronus. Kemudian juga ada asinkronus atau luring. Nah, maksudnya di sini apa? Saya jelaskan terlebih dahulu, ya. Jadi maksudnya sinkronus atau daring di sini adalah saya harapkan untuk sistem pembelajaran seperti ini mahasiswa itu bisa mempresentasikan resume atau hasil dari materi yang sudah saya sampaikan atau bisa menyampaikan hasil dari diskusi kelompok yang sudah mereka lakukan. Jadi misalnya ketika saya sudah menyampaikan materi, biasanya di akhir itu akan saya minta mahasiswa untuk mereview kembali materi yang sudah saya sampaikan pada saat perkuliahan. Jadi saya meminta mahasiswa silahkan mereview kembali materinya. Kita lihat, oh mahasiswa ini paham atau tidak mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian di sini juga ada umpan baliknya. Jadi umpan baliknya itu seperti apa? Bisa kita lihat. Mahasiswa itu mampu memberi pandangan terhadap materi yang sudah dianalisis. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu diharapkan bisa melakukan diskusi dan juga bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ya. Jadi kembali lagi di sini kita lihat bagaimana keaktifan setiap mahasiswa di dalam ruangan perkuliahan. Sedangkan untuk asinkronus sendiri,
Di sini kita orientasinya berharap mahasiswa itu bisa membaca materi yang sudah diberikan, ya. Jadi biasanya kan saya bagikan materinya, saya harapkan mahasiswa bisa membaca kembali supaya bisa lebih memahami materi yang sudah saya berikan. Nah, untuk latihannya sendiri sama, kita membaca materi, kemudian melakukan review mengenai materi yang sudah saya berikan, dan kemudian yang kedua, bisa mengisi menu feedback atau umpan balik. Kenapa ini penting, umpan baliknya? Karena ini juga menjadi salah satu penilaian bagi mahasiswa supaya kita bisa menentukan apakah mahasiswanya ini lulus untuk mata kuliah yang saya bawakan atau tidak. Nah, untuk umpan baliknya di sini, saya biasanya menggunakan aplikasi Google Classroom. Ya, jadi setelah mengikuti materi, setelah saya menjelaskan materi sampai selesai, akan saya biasanya berikan kuis di akhir pertemuan. Nah, nanti untuk jawaban dari kuis yang saya berikan itu akan saya persilahkan mahasiswa menjawab atau mengisinya di aplikasi Google Classroom. Jadi nanti setelah diisi di situ akan saya lakukan evaluasi atau penilaian. Oh, mahasiswa ini yang sudah paham, ini yang belum paham dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Oke, next. Jadi ini masih seputar metode pembelajaran. Kita menggunakan small group discussion, jadi kita mengadakan diskusi di dalam kelas, saya membagikan kelompok dalam kelas, jadi dibagi beberapa kelompok. Nah, nanti kelompok itu yang akan melakukan diskusi, dan hasil diskusi itu nantinya yang akan dipresentasikan di dalam kelas, ya. Kemudian metodenya juga menggunakan discovery learning. Jadi kita aktif sama-sama, dosen aktif menyampaikan materi, dan juga mahasiswa aktif dalam perkuliahan di dalam kelas. Oke, next. Jadi untuk di sini ada media pembelajaran, ya. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, jadi selama perkuliahan medianya itu menggunakan perangkat lunak dan juga perangkat keras. Untuk perangkat lunaknya saya menggunakan Zoom meeting. Ketika penyampaian materi, diskusi, kita itu menggunakan Zoom meeting. Sedangkan untuk tugas evaluasinya itu kita menggunakan Google Classroom. Sedangkan untuk perangkat keras yang digunakan itu adalah laptop, tentunya kita menggunakan laptop untuk melakukan Zoom meeting, dan ponsel untuk kita diskusi di luar kelas. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan aplikasi WhatsApp, jadi di situ kita membuat grup mata kuliah kita, di situ kita berdiskusi di luar kelas mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Oke, next. Jadi ini ya untuk penilaian asesmennya, ya. Nanti mahasiswa akan mendapatkan nilai setelah mengikuti semua rangkaian kegiatan perkuliahan, kemudian setelah ujian akhir semester, nanti akan keluar hasil penilaiannya. Apakah mahasiswanya mendapatkan nilai yang sangat baik, baik, kurang, atau error. Jadi, semua hasil penilaian ini itu didapat dari selama proses perkuliahan berlangsung. Kita lihat bagaimana mahasiswa aktif di dalam kelas, interaksinya seperti apa, kemudian bagaimana pengerjaan tugasnya, kuisnya, tugas individu maupun tugas kelompok, dan juga ujian mid semester dan akhir semester, ditambah tadi penilaian sikap dan juga absensinya. Jadi itu semua yang menjadi penilaian bagi mahasiswa untuk asesmen akhirnya seperti apa. Jadi ini poin penting yang saya sampaikan. Selanjutnya, next, ada pun sumber pustaka untuk rancangan pembelajaran semester yang saya gunakan itu adalah
bersumber dari data Departemen Kesehatan RI, kemudian ada juga sumbernya dari beberapa jurnal dan buku. Ya, oke. Jadi Iya, saya Bu. rasa itu penyampaian saya mengenai mulai dari penjelasan, deskripsi mata kuliah, kemudian metode pembelajaran seperti apa yang saya gunakan, dan juga sumber pustaka untuk materi-materi perkuliahan yang saya berikan. Oke, saya rasa cukup, dan selanjutnya akan saya menyampaikan materi perkuliahan kita mengenai pembiayaan sektor kesehatan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Oke, apa kabar mahasiswanya hari ini semua? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Sehat walafiat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke. Jadi sudah siap ya untuk kita memulai materi kuliah kita hari ini? Siap ya? Siap, Bu. Insya Allah. Oke, saya harap semuanya semangat. Oke. Saya harap semuanya semangat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Semangat. Ya. Oke. Sekarang kita akan mulai perkuliahan kita. Nah, di sini kita akan bahas mengenai mata kuliah pembiayaan sektor kesehatan. Oke, sebelumnya mungkin akan saya tanya ya, ada tidak yang bisa memberikan gambaran atau mungkin ada yang pernah mendengar mengenai apa sih itu yang dimaksud pembiayaan sektor kesehatan, atau mungkin baru pertama kali dengar pembiayaan sektor kesehatan? Ini kan kita jurusannya adalah kesehatan ya, jadi harus paham mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi mungkin ada tidak yang bisa menyampaikan pernah atau punya gambaran mengenai apa sih yang dimaksud pembiayaan sektor kesehatan? Ya, Bu. Siap, Bu. Bisa bantu jawab, Ya. Bu? Oke, bisa. Silakan Fajar, bisa ya. mungkin menjelaskan. Ya. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Fajar. Ya. Adapun yang saya ketahui, Bu, tentang pembiayaan sektor kesehatan itu adalah merupakan dasar dari kemampuan sistem kesehatan suatu negara untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya, di mana dana ataupun uang yang terkumpul dalam suatu negara itu digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti membayar tenaga kesehatan, obat-obatan, dan juga pembiayaan kegiatan-kegiatan dari individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat untuk yang bersifat promotif dan preventif, Bu. Mungkin seperti itu yang saya ketahui, Bu. Oke, terima kasih Fajar untuk jawabannya. Sangat bagus sekali ya jawabannya. Sudah lengkap, jelas. Jadi saya rasa mungkin ini Fajar sudah mengerti apa sih yang dimaksud pembiayaan kesehatan. Sudah paham, mungkin sudah sering dengar apa yang dimaksud dengan pembiayaan kesehatan. Oke, sekarang kita masuk untuk membahas ya, apa sih pengertiannya. Nah, di sini untuk di slide yang pertama bisa dibaca ya, bisa dilihat semuanya, ditampilkan mengenai pengertian pembiayaan kesehatan atau biaya kesehatan. Nah, biaya kesehatan ini itu dana yang harus disediakan. Jadi berkaitan dengan dana atau biaya yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan, baik itu untuk perorangan, keluarga, maupun masyarakat luas. Jadi, bisa dipahami ya di sini maksudnya pembiayaan kesehatan. Kita bisa ingat kalau kita mau gampang paham atau mengerti biaya kesehatan. Biaya itu biasanya selalu dikaitkan dengan dana atau uang yang harus dikeluarkan, ya.
Jadi itu kalau mau gampang pahamnya seperti itu. Biaya kesehatan dikaitkan dengan dana yang harus dikeluarkan untuk upaya peningkatan kesehatan, ya. Jadi biaya yang harus dikeluarkan atau dana untuk upaya kesehatan. Oke. Jadi di sini sebenarnya pembiayaan kesehatan itu yaitu ada yang bersumber dari individu atau orangnya sendiri atau sifatnya mandiri. Jadi masyarakat melakukan atau menggunakan layanan fasilitas kesehatan itu mereka dengan biaya mandiri atau biaya sendiri. Dan yang kedua ada yang menggunakan yang namanya asuransi kesehatan. Jadi di mana dana atau biaya yang digunakan untuk keperluan kesehatannya itu dia gunakan dari asuransi atau biaya-biaya kesehatan yang biasanya disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta lainnya. Ya, oke, di next slide ini bisa dilihat dari sisi konsumen. Sisi konsumen atau sisi dari pengguna jasa pelayanan kesehatan, ya. Di sini ada besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. Maksudnya di sini jadi kita sebagai masyarakat, sebagai individu, kita tentunya mungkin harus menyiapkan dana untuk kesehatan kita. Karena kita tidak meminta-minta ya, tapi memang harus kita siapkan karena kita tidak tahu bisa saja tiba-tiba kita terserang suatu penyakit atau kita mengalami masalah kesehatan atau tiba-tiba kita mengalami kecelakaan lalu lintas atau hal lainnya, itu kan kita tidak tahu apakah nanti akan terjadi seperti itu atau tidak. Makanya butuh yang namanya kita mempersiapkan dana atau biaya, ya. Jadi kalau misalnya yang sudah bekerja itu sebisa mungkin disisipkan biayanya atau gajinya hasil dari bekerjanya untuk biaya kesehatan. Karena itu sangat penting ya. Biasa kita dengar kesehatan itu mahal. Ya, seperti itu karena kalau kita mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan, ya kita butuh uang untuk membayar dokter, pelayanan tenaga kesehatan, kemudian obat-obatan, semuanya itu membutuhkan yang namanya biaya, ya. Kemudian dari sisi konsumen pengguna jasa pelayanan. Jadi tadi yang pertama itu sebenarnya kita lihat dari sisi konsumen yang menggunakan biaya pribadi atau biaya sendiri. Kalau untuk dari sisi konsumen pengguna jasa pelayanan, contohnya misalnya masyarakat kita yang menggunakan BPJS, asuransi BPJS ya, Askes atau BPJS, pokoknya asuransi yang tersedia di negara kita. Itu semua kan biayanya di-cover oleh asuransi kesehatan. Jadi sebenarnya ada dua sisi untuk pembiayaan kesehatan itu, ada dua sisi yang bisa kita lihat. Yang pertama dari sisi konsumen yang menggunakan biaya sendiri atau menggunakan dana pribadi untuk pelayanan kesehatan. Kemudian ada dari sisi konsumen yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan, misalnya asuransi kesehatan atau Askes, atau BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, atau berbagai jenis macam jasa pelayanan yang disediakan. Karena bisa kita lihat banyak juga pihak swasta yang sudah membuat beberapa asuransi atau pelayanan kesehatan. Seperti itu untuk sisi konsumennya. Sedangkan next selanjutnya, nah di sini ada yang namanya sumber pembiayaan kesehatan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ya, sumbernya itu ada yang dari pemerintah. Contohnya kayak BPJS itu kan kerjasama dengan pemerintah. Kemudian ada yang dari masyarakat. Kalau dari pemerintah sendiri itu anggarannya itu biasanya dari APBN, Inpres atau SSBO, subsidi bantuan biaya operasional. Ya. Kemudian yang kedua ada dari
seperti kayak Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, itu juga sumber dana dari pemerintah. Ya, jadi sebenarnya ada banyak sekali asuransi pelayanan kesehatan yang ada khususnya di negara kita ini. Ya, cuman yang paling dikenal, sepertinya mahasiswa juga di sini semua yang paling sering didengar pasti BPJS kan, ya, yang lebih sering Ya, dikenal kan? Ya, Bu. Iya, BPJS oke. atau Jadi ASES yang dulu, Bu. iya, paling Dulu. dikenal ya itu. Iya, kan jadi Sama jam itu. sostek, Bu. Mungkin termasuk Oh jam sostek iya, ya, Bu. iya jam sostek. Oke iya, betul sekali jam sostek juga masuk. Jadi sebenarnya ada banyak sekali sih asuransi kesehatan yang ada. Cuman yang paling terkenal itu BPJS, jam sostek juga terkenal, ya. Kemudian ada yang dari Kemenkes dan juga ada dari APBD daerah, anggaran pembelanjaan daerah. Ya, jadi biasanya ada daerah-daerah tertentu juga yang membuat asuransi pelayanan kesehatan misalnya khusus untuk rakyat miskin atau menengah ke bawah seperti itu. Kalau untuk yang ditanggung masyarakat ya seperti itu tadi, membayar biayanya sendiri atau misalnya ada pengeluaran dari pihak swasta ya, seperti itu. Oke, next. Ya, di sini ada kita bahas mengenai macam-macam pembiayaan kesehatan. Oke, di sini ada biaya pelayanan kedokteran, kemudian juga ada biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, bisa kita lihat di sini ya, untuk kedokteran ada upaya kuratif dan rehabilitatif, kemudian secara tunai atau prepaid. Sedangkan kalau untuk biaya pelayanan kesehatan masyarakat, ada untuk upaya promotifnya dan preventif, kemudian ada yang disediakan pemerintah dalam bentuk anggaran program kesehatan. Oke, mungkin di sini saya mau ada tidak mahasiswa yang mau bertanya dulu ya? Mungkin saya sudah panjang lebar menjelaskan. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau Saya ada yang kurang dipahami? Bu, Mau saya bertanya, kurang Bu? paham di sini, Bu. Di bagian Iya, ini, Bu, biaya pelayanan kedokteran itu ada upaya kuratif dan rehabilitatif. Ini maksudnya apa ya, Bu? iya. Oke, makasih pertanyaannya ya, Abdul Aziz. Oke, pertanyaan yang sangat bagus, menarik. Di sini kan ada macam-macam biaya kesehatan. Kan kalau untuk pembiayaan kesehatan atau asuransi kesehatan, itu biasanya kan yang di-cover misalnya bagaimana perawatan jalan, obat jalannya, rawat jalannya apa-apa saja yang di-cover. Jadi sebenarnya tidak semua. Kemudian rawat inapnya apa-apa saja yang di-cover, kemudian obat-obatannya apa saja. Jadi ada memang yang sudah ditentukan apa-apa saja yang ditanggung oleh asuransi, ada yang tidak. Nah, kalau untuk biaya pelayanan kedokteran, ini kan kalau biaya pelayanan kedokteran itu kita pasti fokusnya ke pengobatan, ya. Kalau kita bicara mengenai pelayanan kedokteran, itu kita pasti fokus mengenai bagaimana pengobatan pasien atau masyarakat. Nah, di sini ada yang namanya untuk upaya kuratif. Jadi upaya kuratif. Kuratif di sini tahu tidak sih Pak artinya kuratif itu apa? Pengobatan. Pengobatan ya. Pernah dengar sebelumnya? Eh, Oh ya, Pernah oke, betul pengobatan. sekali. hmm, Oke, betul sekali ya pengobatan. Oke. Jadi kuratif ini kan pengobatan. Jadi kita lihat untuk upaya pengobatan atau kuratifnya itu apa-apa saja yang ditanggung oleh misalnya kita pakai asuransi BPJS ya, misalnya pengobatan pasien, pengobatan luka atau misalnya operasi, misalnya operasi kanker payudara ya. Di situ bisa dilihat apakah untuk upaya kuratif atau pengobatan ini, asuransi pelayanan kesehatannya itu di-cover
atau asuransi pelayanan kesehatannya itu mengcover untuk biaya pengobatan ini atau tidak. Jadi seperti itu yang mau dilihat sih di sini. Kemudian ada upaya rehabilitatif. Rehabilitatif ini kan artinya adalah kita melakukan penyembuhan ya, Bu. Iya, betul sekali. Oke. Iya. Jadi paham ya, rehabilitatif Pak itu sudah sering dengar. Jadi cocok tadi yang disampaikan semua mahasiswa di sini. Rehabilitatif itu adalah upaya penyembuhan, pemeliharaan. Di sini kita juga melihat apa-apa saja yang di-cover oleh asuransi pelayanan kesehatan mengenai upaya untuk pemulihan atau penyembuhan pasien. Karena kan kita ketahui ya pasti asuransi pelayanan kesehatan kan tidak semuanya kan di-cover pelayanan kesehatannya untuk pelayanan kedokterannya. Jadi ada yang tertentu saja, misalnya kayak obat-obat yang digunakan, itu kan tidak semuanya di-cover oleh asuransi pelayanan kesehatan. Jadi itu maksudnya, ya seperti itu. Oke, sudah paham ya bagaimana Abdul Aziz Ya, Bu. mengenai jawabannya? Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat menarik, sangat bagus. Oke, kita lanjut. Next, kita akan bahas. Ya, oke. Yang mau bertanya siapa? Nurmala, Bu. Nurmala, oke. Ya, silahkan, apa pertanyaannya, Dek? Yang mengenai tadi yang BPJS itu ada yang di cover, maksudnya ada yang ditanggung dan ada yang tidak. Kayak kemarin contoh kasus itu ada yang kecelakaan lalu lintas dan ada juga yang masuk di grup saya kayak semacam yang tidak sengaja lewat terus kena busur itu, maksudnya kenapa tidak ditanggung BPJS yang seperti itu? Katanya harus mengurus dulu ke Jasara Harja atau bagaimana? Oke, jadi sebenarnya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi inti pertanyaannya di sini Nurmala, kenapa contohnya misalnya kayak kejadian seperti kena busur panah, itu dia tidak ditanggung ya atau di-cover oleh asuransi, seperti itu ya? Iya, dengan kecelakaan lalu lintas juga tidak ditanggung BPJS. Iya, begini. Jadi sebenarnya contohnya misalnya kayak kecelakaan lalu lintas itu tidak bisa langsung BPJS yang mengcover. Jadi seperti tadi sudah disampaikan sama Nurmala, memang harus ceritanya melalui proses dulu, harus ke Jasara Harja, minta keterangan bahwa memang dia betul-betul mengalami kecelakaan lalu lintas, baru bisa dibawa ke pihak BPJS seperti itu. Jadi ceritanya kita yang mengalami kecelakaan itu memang butuh proses dulu. Kita harus sampaikan dulu prosesnya melalui Jasara Harja, kemudian dari pihak Jasara Harja itu diperolehlah informasi kalau memang ini pasien dia mengalami kecelakaan seperti misalnya tabrakan atau jatuh dari motor, kecelakaan seperti itu. Jadi sebenarnya dari beberapa kasus yang saya lihat banyak yang tidak menggunakan asuransi kesehatan, misalnya khususnya yang mengalami kecelakaan, itu karena mereka pikir kalau misalnya mereka mau mengklaim asuransinya itu dia butuh proses yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya prosesnya yang sangat panjang, sedangkan pasiennya sudah membutuhkan pelayanan dengan segera, itu kan akan lebih berbahaya lagi bagi pasiennya. Makanya banyak pasien atau beberapa orang, termasuk pernah saya menemukan kasus teman saya itu, mereka dia mengalami kecelakaan mobil, dia menabrak orang, ya, pengendara motor. Nah, kemudian dia meminta penjelasan bagaimana untuk klaim asuransinya. Setelah mendengarkan penjelasannya, dia berpikir, oh mungkin tidak usah dulu menggunakan klaim asuransi, karena seperti itu butuh proses panjang dulu supaya bisa di-cover pelayanan kesehatannya. Seperti itu mungkin penjelasannya. Bagaimana Nurmala?
Iya Bu, maksudnya apa tidak ada kebijakan dari rumah sakit atau dari pihak Jasara Harja misalnya dalam keadaan gawat terus ini pasiennya tidak ada dananya, Ya, misalnya ditangani dulu nanti di belakang baru diklaim atau bagaimana? Atau kalau ada memang sepemahaman, kebijakan sendiri? iya, oke. Kalau sepemahaman saya sih sejauh ini, kalau ada kasus seperti itu ya itu sudah resikonya pasiennya. Jadi pihak pelayanan kesehatan itu dia tidak mau tahu apakah pasiennya punya biaya atau tidak itu bukan urusan biasanya. Makanya banyak biasanya pasien kayak keluar paksa ya karena dia tidak mampu membayar biaya kesehatan seperti itu. Jadi sebenarnya mau pasiennya punya dana atau dia tidak punya biaya itu biasanya pihak pelayanan kesehatan itu tidak mau tahu. Itu khusus pelayanan kesehatannya ya. Dia tidak mau tahu, pokoknya pasiennya harus bayar biaya yang sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Seperti itu. Ya, sepemahaman saya. Terima kasih Oke. penjelasannya Bu. Iya. Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya dari Nurmala ya. Oke, saya mungkin bisa lanjut ya. Sudah tidak ada lagi ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai analisis pembiayaan kesehatan. Nah, di sini analisis pembiayaan kesehatan itu ada yang disingkat dengan District Health Account, ya, di mana prosesnya itu merupakan proses pencatatan, kemudian ada klasifikasi data biayanya seperti apa, aliran dananya bagaimana, semuanya itu harus jelas. Kemudian belanja kesehatannya bagaimana, alokasinya menurut kelompok penduduk, sosial ekonomi, dan epidemiologi. Jadi, dalam suatu asuransi pelayanan kesehatan atau pembiayaan kesehatan, itu ada yang namanya analisis. Jadi harus biasanya kalau di tempat kerja lain istilahnya audit lah. Ya. Jadi harus dicek bagaimana aliran dana dari asuransi pelayanan kesehatan itu semuanya harus jelas, mulai dari apa saja dananya digunakan untuk apa, pelayanan kesehatan apa, itu semuanya harus jelas. Oke, next. Jadi ini lanjutan tadi ya dari analisis pembiayaan. Kalau untuk dimensi analisis atau apa saja yang dilihat atau dianalisis untuk suatu asuransi, yang pertama itu ada sumber daya, kemudian ada pengelolaan anggarannya seperti apa, kemudian penyelenggara pelayanannya siapa, dan fungsinya apa, kemudian program kesehatannya apa, jenis kegiatan, sampai dengan siapa yang menerima manfaat. Penerima manfaatnya siapa? Apakah misalnya difokuskan untuk kalangan bawah atau dia mengcover seluruh masyarakat atau yang mungkin masyarakat yang mampu membayar informasi kesehatan. Ya, oke. Selain itu, kita next. Di sini akan saya buka diskusi, ya. Mungkin di sini bisa dilihat ya semua ada gambar di tampilan slide-nya itu bisa dilihat ada biaya kesehatan tinggi, kemudian ada tanda panah dan juga tanda tanya derajat kesehatan baik. Mungkin ada yang bisa menjelaskan maksudnya seperti apa sih tampilan slide ini? Ada bisa mungkin menyampaikan pendapatnya dulu. Ya, saya Bu, Sidik Bu. Oke, Sidik. Ya. Bisa coba maksudnya apa sih ini tampilan slide ini? Ini kira-kira ini adalah kalau dilihat dari gambarannya dari slide ini, biaya kesehatan tinggi, derajat kesehatan baik. Jadi kita harus kita tahu ini bahwa kesehatan itu ada investasi. Ya, kita harus sepakat itu bahwa kesehatan investasi. Jadi semakin tinggi investasi, semakin returnnya semakin baliknya semakin tinggi juga. Ini juga
pada kesehatan juga seperti itu. Jadi ini di sini saya mau mengatakan bahwa biaya kesehatan tinggi berbanding lurus dengan derajat kesehatan yang baik. Jadi semakin tinggi biaya kesehatan yang kita investasikan, semakin akan baik derajat kesehatan kita. Itu mungkin Bu di sana. Saya mau mengatakan bahwa di sini pada tahun 2021 itu anggaran kesehatan Indonesia itu sebanyak 326,4 triliun. Tapi anggaran yang sekarang tahun 2002 yang akan dirilis mungkin atau sudah dirilis itu menurun 255,3 triliun atau menurun 21,8% itu menurut sumber bulan Agustus ya, menurut sumber bulan Agustus itu dari kontan.co.id itu. Jadi diturun. Kenapa di tahun 2001 anggaran naik? Karena itu ada COVID, jelas itu ada COVID waktu itu sehingga anggarannya naik. Nah di sini kita bisa lihat anggaran semakin untuk mencegah atau mengcover suatu penyakit kuratif atau pencegahan, mungkin beli vaksin lah atau apa pemerintah, sehingga anggaran tahun 2021 itu tinggi. Tetapi sekarang sudah diturunkan lagi jadi 225,3 triliun. Maka di sini kita bisa melihat bahwa mungkin maksud daripada slide di sini biaya kesehatan tinggi berbanding lurus dengan kesehatan yang baik. Dan alhamdulillah sekarang kita dengan biaya tadi yang membengkak pada 2021 326,4 triliun, COVID alhamdulillah bisa tertangani ya Bu ya. Sedikit-sedikit kalau dengan pemberian vaksin pada orang itu. Jadi seperti itu mungkin Bu gambarannya kira-kira. Makasih. Maaf kalau mungkin salah. Oke, terima kasih. Jadi tidak ada yang salah Pak ya. Penyampaiannya sangat menarik sekali, memberikan tambahan pengetahuan ya untuk kita semua. Terima kasih tadi Bapak Sidik ya penjelasannya. Ya, oke. Mungkin ada lagi tidak yang mau menambahkan? Menyampaikan pendapatnya, memberikan gambaran mengenai biaya kesehatan tinggi, terus derajat kesehatan juga baik. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi pendapatnya mengenai mungkin gambaran saya ini? Bu mau tambahkan sedikit Bu pendapat saya. Oke, bisa. Ya, silahkan. Ini makanya biaya kesehatan yang tiap tahunnya bertambah tinggi. Mungkin di sini bisa berdampak kepada derajat kesehatan. Derajat kesehatan ini bisa jadi baik ataupun malah sebaliknya. Buat masyarakat ekonomi menengah ke bawah mungkin bisa jadi malah kurang baik. Karena dengan itu biaya kesehatan, contohnya misalnya kayak penggunaan BPJS. BPJS ini kan ada dua, ada yang PBI atau yang ditanggung oleh negara, dan ada yang mandiri. Nah, yang mandiri, misal iuran yang semakin tinggi, otomatis masyarakat itu untuk pembayaran iurannya saja mereka sudah mulai susah. Nah, itu mungkin nanti bisa berpengaruh untuk derajat kesehatan masyarakat itu sendiri, Bu. Oke. Cukup Iya, penjelasannya? itu aja. Iya. Oke, terima kasih semuanya ya untuk penjelasannya. Jadi saya rasa penjelasannya semua itu sudah mewakili. Jadi maksudnya biaya kesehatan tinggi. Sebenarnya biaya kesehatan tinggi juga tidak menjamin ya derajat kesehatan kita juga bisa lebih baik ya. Seperti itu sebenarnya. Oke, kita next ya. Selanjutnya kita bahas dulu mengenai isu-isu yang sering muncul mengenai masalah pembiayaan kesehatan. Nah, di sini sebenarnya tidak ada ukuran mutlak ya. Seperti tadi ada kayak BPJS kelas 1 biayanya kalau tidak salah 150.000, kelas 2, kelas 3 semua beda biayanya. Sebenarnya tidak ada aturan mutlak yang mengatur seperti itu, tapi kalau untuk WHO sendiri itu dia memberikan kisaran biayanya itu 34 US dollar atau sekitar Rp42.000. Jadi seperti itu, tapi kondisi saat ini bagaimana bisa kita lihat ya. BPJS saja sekarang biayanya untuk kelas 1 itu cukup mahal sebenarnya. Ya.
Oke, next. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa dibaca saja ya. Ini masih masuk dalam isu pembiayaan. Ada equality, efisien, kemudian sustainability atau kelanjutannya. Oke, next. Jadi kita sebenarnya untuk pembiayaan itu kita punya harapan atau cita-cita. Cita-citanya apa? Ya tentunya masyarakat pasti berharap cakupannya bisa universal, kemudian pembiayaannya itu bisa seminimal mungkin lah ya, bisa dijangkau oleh masyarakat, kemudian subsidinya melalui supply and demand, dan kemudian persoalannya tidak hanya dari biaya, tapi bisa misalnya pemerintah setempat itu memberikan bantuan. Oke. Saya rasa mungkin untuk materinya sampai di sini dulu ya yang saya jelaskan mengenai materi pembiayaan kesehatan. Oke, saya rasa sampai di sini paham ya mengenai materinya. Bagaimana semua mahasiswa paham? Oke. Oke, karena semua sudah mengatakan paham, saya akan melakukan evaluasi. Ya, saya akan melihat sejauh mana mahasiswa paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi jawabannya bisa next. Kita akan mengadakan kuis. Kuis yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi silahkan dijawab pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan mengenai materi yang sudah saya sampaikan. Jadi bisa dilihat semua pertanyaannya di layar. Setelah dilihat, kemudian silahkan dijawab pertanyaannya melalui aplikasi Google Classroom yang ada, yang sudah kita gunakan, sering gunakan, ya. Jadi silahkan diisi tugasnya di situ, dijawab, dan batas pengumpulannya itu adalah sampai jam 5 sore nanti. Oke, jadi lewat dari jam itu saya nyatakan sudah tidak mengumpulkan tugas. Oke? Ya, Jadi Bu. silahkan ya dikerjakan semua. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Terima kasih semua. Oke, kalau begitu sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semua untuk keaktifan dan partisipasinya. Ya, kalaupun nanti ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan bisa melalui grup WhatsApp kita. Ya. Ya, Bu. Untuk ya, oke. Sekian dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.